Siang hari makan es mangga. Cakep. Rasanya manis dan segar. Cakep. Rajin-rajinlah berolahraga supaya badanmu segar bugar. Halo guys, welcome to TKJNPK Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahirayu. Untuk di episode podcast ketiga kali ini, saya ditemani oleh Rizky Bagus Saputra. Nah, sebelum ke topik pembicaranya, saya turut berduka cita atas terjadinya kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Iya, di Malang tepatnya. Nah, untuk podcast kali ini yaitu temanya tentang Olahraga. narasumbernya yaitu Pak Hasbi. Halo. Boleh kenalan dulu nggak Pak? Oke teman-teman podcast apa namanya? RTKJ. Oh, dari TKJ. Podcast TKJ. Nama saya Hasbi Sidiki, saya guru olahraga di SMK Negeri 3 Karawang. Saya bekerja di sini sudah dari tahun 2017 sampai saat ini dan detik ini. Keren ya, Pak. Kabarnya Bapak hari ini kayak gimana Pak? Baik apa? Alhamdulillah untuk kabar saya hari ini sangat baik sekali. Dan hari ini pun saya selesai mengajar langsung ke sini ya. Jadi setelah olahraga mungkin cukup segar badan Masih saya. fresh. Masih fresh Masih gitu fresh. walaupun waktu sudah menunjukkan sore, tapi kalau sebelum aktivitas sebelum aktivitas kita olahraga dulu pasti akan terasa segar gitu. Ya, keren ya, Pak. Iya dong, sehat terus berarti ya. Aduh. Enggak gitu juga. Tetap aja namanya manusia pasti ada sakitnya. Iya sih benar. Mau guru olahraga, mau guru matematika, semuanya pasti Ada sakitnya. ada rasa sakitnya. Oke. Nah Pak, aku sama Kikai ada beberapa pertanyaan buat Bapak nih. Iya, panggilnya. Boleh dijawab Pak? Apa tuh? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke. Berhubung Bapak guru olahraga, menurut Bapak olahraga itu apa sih, Pak? Olahraga itu adalah aktivitas fisik yang bertujuan untuk membugarkan tubuh kita. Dan kemudian olahraga itu sangat penting sekali bagi semua usia dan mungkin semua manusia ya. Semua manusia dan semua usia itu sangat penting sekali. Karena di olahraga itu tidak mengenal usia. Dari usia 10 tahun sampai lansia pun olahraga itu sangat penting sekali gitu. Nah Pak, kan olahraga itu penting ya. Nah, apakah sama halnya olahraga itu bisa jadi sehat? Olahraga itu ya untuk menjadi sehat. Iya. Ya, olahraga itu untuk menjadi sehat. Tetapi di olahraga pun kalau kita olahraganya salah akan terjadi cedera atau sakit ya. Iya. Atau sakit. Tetapi di sini tergantung kita olahraganya apa dulu. Kalau kita olahraganya dari kayak jogging, kalau waktunya tepat itu akan menjadi sehat. Tapi kalau joggingnya mungkin di malam hari, kalau tubuhnya kita nggak menerima itu akan terjadi sakit gitu. Nggak, Pak. Pegel gitu ya, Pak. Kan jogging kan ada waktu yang paling sehat nih. Menurut Ya. Bapak jogging yang paling sehat itu waktunya jam berapa atau gimana gitu? Jogging, gimana tujuan kita ya? Iya. Kalau tujuan kita ingin bugar dan ingin nafas kita panjang, kalau menurut saya jogging di pagi hari. Di pagi hari. Ya, jogging di pagi hari itu bikin nafas kita sehat. Karena udara di pagi hari itu sangat Masih segar. bagus sekali ya. Masih Masih, fresh banget. segar, masih fresh. Kalau siang kan udah Polusi ya, panas. tetapi Iya. nggak gitu juga ya. Tetapi jogging di siang hari pun bagus untuk kata banyak orang ya, banyak orang itu untuk diet, untuk menurunkan berat badan kita. Oke. Dan kemudian untuk jogging di sore hari itu untuk menaikkan berat badan kita. Kalau menurut saya gitu ya. Baru Ya. tahu, sumpah. Kalau jogging di pagi hari itu untuk membugarkan tubuh. Membugarkan. Kalau jogging di siang hari itu Diet. untuk menurunkan berat badan, dan kalau jogging di sore hari itu untuk menaikkan berat badan. Itu ada pola-polanya tersendiri ya. Kayak jogging siang, kita jogging siang panas-panasan. Iya. Kalian sering melihat kan jogging pakai jas hujan? Iya, Iya, pernah, iya. Pak. Banyak itu banyak. Itu banyak, tapi itu
menurut saya ya, mungkin ada lagi menurut para ahli yang lain, kalau menurut saya ya, menurut saya dan saya juga itu, menurut dosen saya juga, saya pernah belajar jogging di siang hari itu kalau mau menurunkan berat badan itu jangan menggunakan jas hujan. Kenapa jangan menggunakan jas hujan? Karena itu keringat bukan dari capek, tapi keringat dari ya kita, seluruh badan kita tertutup sama jas hujan ya, otomatis pasti bakal berkeringat dan keringat itu pasti akan kembali lagi dan akan terjadi terserap lagi dan akan terjadi penyakit yaitu paru-paru basah gitu. Makanya kalau mau jogging di siang hari menurunkan berat badan ya kita harus siap hitam dan terbakar kulit ya. Karena ya mungkin pakai lotion, kalau pakai apa sunscreen. Iya, kalau jogging di siang hari ya kita pakai biasa aja, pakai baju pendek, celana pendek, pokoknya jangan sampai semua badan itu tertutup gitu ya. Dan pola makannya juga yang baik lah. Oke Pak, menurut Bapak idealnya olahraga itu berapa kali sehari atau enggak berapa kali per minggu gitu? Idealnya gimana Pak? Menurut saya olahraga itu setiap hari juga bagus. Tergantung intensitasnya. Ya, intensitasnya jangan dari Senin sampai hari Minggu jogging 100 meter misalnya sprint terus, jangan. Ya udah, hari pertama kita jogging pelan. Hari kedua misalnya jogging pertama itu ngelilingin lapang ya. Ngelilingin lapang itu 1 keliling. Jogging berikutnya tambah, jogging berikutnya tambah. Seperti itu aja sih kalau jogging. Kalau olahraga yang baik itu ya semua olahraga mungkin baik, tapi gimana cara kita memakainya. Itu ya. Ada ininya apa? Porsinya. Ada porsinya. Ya kan kalau misalnya penyakit, mohon maaf ya, penyakit asma atau bengek lah ya. Bahasa gaulnya bengek ya, istilahnya bengek. Itu kalau jogging, kalau lari itu mungkin dia nggak akan kuat lama. Ya nggak akan kuat lama kalau jogging, kalau misalnya bengek. Kalau misalnya itu. Tetapi kalau untuk yang asma tersebut bukan diharuskan sih ya. Saya sarankan untuk olahraga berenang. Ya, kalau olahraga berenang itu bukan menyembuhkan tapi meminimalisir untuk penyakit yang bengek itu, yang asma itu. Renang karena dia melatih pernafasan. Iya. Masuk akal. Nih Pak, olahraga itu kalau terlalu sering itu jadi sehat apa enggak Pak menurut Bapak? Olahraga terlalu sering, terlalu diporsir terlalu over nggak akan menjadi sehat. Ya, balik lagi ke yang tadi, olahraga itu ada treatmentnya juga. Ya, jadi contohnya olahraga di pagi hari kita main futsal. Ya udah sehari itu ya udah cukup aja main futsal di pagi hari. Jangan siangnya main lagi, sore main lagi, malam main lagi. Dilakukan setiap hari itu nggak baik buat kesehatan kita. Malah jadinya sakit ya. Malah jadinya sakit ya. Tuh. Itu terus kalau kita setelah berolahraga terus jaga pola makannya gimana Pak? Baiknya gimana pola makan? Ya, untuk pola makan nih ya, kita tergantung sih, beda-beda orang ya. Ada yang mau menaikkan berat badan kan ya? Ada yang mau berat badannya ideal gitu kan, kecil ya gitu. Menurut saya untuk pola makan, kita di sini makhluk hidup ya. Kita di sini makhluk hidup, jadi untuk pola makan kalau untuk menurunkan berat badan, kita tetap makan. Kita tetap makan. Jadi jangan mengurangi, bukan jangan mengurangi makan ya, tapi mengurangi porsi makan ya. Ya, yang kalau misalnya biasanya makan sehari 3 bakul ya, sebakul lah gitu ya. Jadi jangan jangan keterlaluan lah kalau mau menurunkan berat badan. Dan kemudian kalau untuk menaikkan berat badan ya tinggal ditambah porsi makannya. Cuma jangan keterlaluan gitu. Jangan keterlaluan ya nasi banyak, ya lauk banyak. Gitu. Jangan seperti itu. Jadi untuk pola makan sih menurut saya silahkan kalian mau makan apa aja ya. Silahkan kalian mau makan apa aja, tapi jangan terlalu sering. Contoh nih kan ya. Kita makan jengkol misalnya ya. Kita makan jengkol nih ya, semua pasti suka dong. Jengkol saya aja suka. Favorit saya itu jengkol ya. Nah, itu untuk makan jengkol itu kalau keseringan makan itu akan terjadi pegel di lutut. Karena jengkol itu mengandung zat kapur. Ya, itu mengandung zat kapur. Jadi untuk pola makan itu gimana tujuan kita dulu? Ada yang pernah lihat kalian yang sering nge-gym
badannya pengen bagus, makanya telur rebus yang kayak gitu, ya itu sah-sah saja silahkan. Tapi kalau menurut saya kita namanya makhluk manusia, nikmatinlah hidup, ya nikmatinlah hidup. Kalau misalnya mau diet yang kayak gitu, tinggal mengurangi porsi makan aja dan olahraga itu dan berolahraga itu aja sih. Nih Pak, kalau misalkan olahraga sehari idealnya tuh berapa menit atau berapa jam menurut Bapak? Kalau olahraga sehari itu 1 menit juga cukup. 1 menit cukup. 1 menit juga cukup ya olahraga ya. Iya. Karena kenapa 1 menit cukup? Misalnya push up, udah 1 menit aja cukup. Ya jangan dulu banyak-banyak. Ya jangan dulu banyak-banyak. Untuk pemula. Untuk pemula. Jangan dulu banyak-banyak. Tadi balik lagi ke yang tadi. Kalau olahraga paling bagus itu ya 1 menit ya. Tetapi intensitasnya meningkat. Intensitasnya meningkat ya, misalnya sehari 1 menit ya, hari berikutnya 2 menit, 3 menit, 4 menit, makin bertambah terus sampai fullnya misalnya 1 jam misalnya ya. Kalian kuatnya 1 jam ya, itulah, jadi maksimalnya 1 jam. Kalau olahraga sih semua bagus ya, nggak dihitung idealnya berapa menit, ini nggak dihitung sih, nggak dihitung itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah Pak, kalau untuk orang sakit itu kan tujuannya untuk menyehatkan ya olahraga. Iya. Nah itu bagus nggak? Kalau orang sakit divaksin olahraga gimana? Kalau orang sakit divaksin olahraga, sakitnya apa dulu nih? Ya balik lagi. Macam-macam deh. Kalau contohnya sakit, demam. Kalau demam ya tipes itu tidak dianjurkan untuk berolahraga. Kita harus pulihkan dulu imun kita, harus pulihkan dulu badan kita, baru itu dianjurkan untuk berolahraga. Kemudian kalau sakitnya tadi, asma tadi ya, kalau sakitnya bengek, bengek. Bahasa Zimbabwe-nya bengek katanya. Bengek ya, kalau bengek itu ya tadi dianjurkan. Bukan dianjurkan sih, ya lebih bagus itu olahraga berenang gitu. Kalau misalnya yang untuk melatih pernafasan gitu. Kalau misalnya pengen membugarkan badan ya itu tinggal jogging di pagi hari ya. Kalau misalnya pengen gede ya kamu tinggal nge-gym aja ya. Nge-gym juga alat berat jangan langsung yang 10 kilo, tetap ada intensitasnya 5 kilo dulu, 3 kilo. Dari bawah dulu ya Pak? Ya dari bawah dulu, semuanya itu dari bawah lah. Jangan langsung untuk yang pemula. Iya, jangan langsung dari atas. Terkaget. Iya, orang kaget, ototnya malah kaku. Betul. Nih Pak, kan olahraga tuh pasti ada resikonya ya. Nah, untuk siswa yang merasa takut akan soalnya adanya cedera itu gimana Pak? Cara ngatasin? Siswa ya, berarti dalam pembelajaran ini. Iya. Nah, kalau dalam pembelajaran kita harus mengenalkan dulu olahraga itu seperti apa. Ya, contoh kita olahraga, dia takut nih, Pak, saya kalau jogging terus, kalau lari terus, kalau main basket takut kepelitak atau apa. Kita kenalin dulu aja. Contoh kita mau main basket, kenalin dulu dah bolanya kenalin dulu. Iya, bisa dribbling. Iya, dribbling dulu sambil jalan sampai dia terasa nyaman. Kalau udah nyaman, meningkat, pasti dia akan mahir lah ya, mahir itu dalam pembelajaran. Kita kalau misalnya takut sama olahraga, kita tetap harus mengenalkan. Banyak yang takut dalam pembelajaran renang. Pak, takut apa? Tenggelam. Takut apa? Ya itu karena sugesti mereka itu udah takut. Ya, sugesti mereka itu udah takut. Jadi harusnya udah kenalin dulu nih air itu seperti apa. Itu seperti ini. Cair itu enggak ini kan. Banyak kaporit. Ya, kenalin dulu airnya dari kaki, kenalin turun. Ya, terus suruh nyelam sebentar, 1 detik atau 2 detik. Ya, buat ngebasahin. Buat ngebasahin lama-lama pun dia pasti akan terbiasa itu. Jadi bisa karena terbiasa lah. Ya, benar. Ya, kan? Jadi jangan takut duluan. Jangan takut duluan. Tapi kadang-kadang suka ada sih yang seperti itu, banyak malah. Ya, tapi kita ya pendekatannya itu seperti apa dulu ya. Kita misalnya contohnya hari ini olahraga ya bola basket tadi, ya udah kita kenalin dulu aja bola basket, lempar tangkap yang seperti itu. Itu sih. Tegangnya juga ya, minum dulu lah. Minum dulu ya. Gak usah tegang ya. Silakan Pak diminum. Haus Ya ini nggak ditawarin, saya minum sendiri. Iya Pak, ada rotinya Pak. Ini makan Pak. Oke. Nih Pak, ada pertanyaan lagi. Sekarang nih banyak anak yang mengalami obesitas ya Pak ya. Nah, kayak
mereka tuh ngerasa berat badan mereka tuh kurang ideal dilihat buat orang lain gitu kan. Iya. Apakah diet atau mengurangi berat badan itu bisa merusak kesehatan buat mereka? Diet itu tergantung dietnya itu seperti apa. Ya. Menurut Bapak tadi ya, ada cerita sedikit ya. Ada teman Bapak ya, teman saya itu diet, dia pengen caranya instan. Dengan meminum obat ya. Pasti semuanya pengen instan dong ya. Minum obat seperti ini kan. Iya, oke. Dia emang turun berat badannya ya. Dia turun berat badannya. Lihat makanan pun dia mual. Sampai lihat makanan pun dia sampai mual lah gitu ya, minum obat itu. Makanya saya nggak suka banget tuh sama ya, jangan sebut merek ya. Iya. Sama obat itu tuh. Maksudnya saya nggak suka banget ya. Iya, dia kurus tapi ininya pucat. Wah, nggak benar nih kata saya. Sehat. Nggak sehat nih. Makanya saya dari situ silahkan kalian diet tapi jangan tapi jangan nggak makan. Ya, jangan nggak makan. Makan harus makan itu wajib. Iya. Ya, makan itu wajib. Kebutuhan. Karena kebutuhan kita Iya. Karena kebutuhan kita, jadi makan itu wajib. Tinggal kalian mengurangi porsi makan aja. Ya, kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, pagi, siang, sore itu makan. Pagi misalnya jam 6 ya, jam 6 atau jam berapa, siang jam setengah 1, dan sorenya itu jam 5. Jam 5. Maksimalnya itu jam 5. Setelah itu silahkan kalian boleh makan, tapi makannya buah-buahan saja. Ya, habis maghrib yang ringan-ringan aja yang ringan-ringan aja. Kalau siang hari silahkan kalian makan, cuma kurangin aja porsi makannya. Kalau ngemil? Hah? Malah ya janganlah. Kan tujuan kita. Aduh, Kalau ngemilnya mie rebus mah tetap aja jangan ya. Itu boleh ya. Tapi ya diselingi dulu olahraga itu ya. Di siang hari silahkan kalian jogging, tapi jangan kayak selimutan ya. Ini tuh sembunyi semua badan kita, jangan seperti tertutup semua jangan seperti itu. Itu ya tergantung, makanya kan kayak ada beberapa anak Pak, saya ingin menaikkan berat badan saya ingin menurunkan berat badan saya, itu banyak kok anak-anak yang seperti itu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman atau ke murid-murid saya, kalian kalau pengen diet bukan berarti tidak makan. Ya, bukan berarti tidak makan. Silakan kalian makan, tapi kurangi porsi makan kalian. Gitu. Pokoknya jangan minum obat itu. Jangan minum obat apapun. Ya, jangan minum obat apapun. Silakan kalian pola hidup sehat aja. Pola hidup sehat dan berolahraga. Itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi saya nggak suka orang yang instan. Iya, yang instan pakai obat, terus yang nggak mensyukuri nikmat Allah ya. Iya. Nah, ada lagi nih Pak. Apa nih? Kan saya sering makan nih. Oke. Bapak minum dulu deh. Sering makan malam nih. Makannya tuh sekitar jam 10, 11 sampai jam 12. Itu tujuannya biar gak ngantuk. Biasa itu dilakuinnya malam minggu Pak. Nah, itu bagus nggak Pak kalau makan malam-malam? Kalau makan malam-malam ya, kalau misalnya makan malam terus langsung tidur, itu kan sebenarnya nggak bagus sih. Nggak bagus. Pokoknya kalau makan malam dan otomatis kamu begadang dong. Pokoknya begadang itu kan tidak bagus, itu kan Kata Roma. Iya, itu begadang itu pasti mengeluarkan fisik yang sangat banyak. Ya, walaupun kalian duduk pasti itu kan terasa capek pada saat aktivitas di besok harinya. Ya, makanya makan malam ini ya makan apa dulu nih? Apa makan mie rebusnya? Mie rebus. Mie rebusnya 5 atau sampai 6 kali ya, itu Waduh, berlebihan ya. Janganlah, kalau bisa jangan. Kalau ya bisa makan malam yang ngemil-ngemil nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu tujuannya nggak ada ngurangin berat badan, silahkan saja sih. Kalau menurut saya, apalagi kalau malam minggu kan malam panjang ya bagi anak muda. Waduh. Iya nggak? Malam panjang bagi anak muda, begadang, mabar sampai pagi. Nah, itu sih pagi. sah-sah saja. Ya mungkin ya sah-sah saja menurut saya, karena ya kita anak muda lah ya. Kita anak muda juga pengen refreshing. Senin sampai hari Jumat kita sekolah pasti tidurnya jam 9 atau jam 8 ya kadang-kadang. Ya ada juga sih yang bisa itu. kadang bisa langsung tidur. Bisa langsung tidur, besok paginya sekolah lagi kan ya. Sah-sah saja sih untuk menghibur diri kita sendiri. Makan malam pun ya mungkin sah-sah saja, cuma ya itu tadi jangan berlebihan. Punya porsinya. Iya, ada porsi-porsinya.
Udah. Udah. Oh. Aku nih Pak. Kok bertatapan? Kan udah. Oh, udah. Nih aku ada pertanyaan Pak. Kan aku punya keluarga nih yang udah lansia lah dibilangnya. Nah itu tuh Bapak punya tips gak sih buat olahraga buat lansia tuh kayak gimana? Lansia Senam. saya lansia itu minimal Oke. paling minimal sekali itu jalan. Jalan. Paling minimal sekali Paling itu minimal. jalan. Paling minimal sekali itu jalan itu di pagi hari. Ya. Pokoknya yang penting kalau untuk lansia itu gerak. Ya, untuk lansia itu gerak. Yang paling penting itu jalan. Kalau kita kuat lakukan berenang dulu. Oh, berenang. Berenang dulu ya. Berenang dulu untuk daya tahan tubuh dia. Napas. Menafas. Iya. Kalau aktivitas di atasnya ya senam. Ya, senam pun jangan high impact ya. Jangan high impact, tetap low impact Oke. ya. Kemudian nanti periksa dulu denyut nadinya ya, Iya. periksa dulu denyut nadinya baru kalau misalnya denyut nadinya masih bisa ya, masih bisa untuk melakukan, silakan. Kalau nggak salah berapa menit gitu ya, dihitung 10 atau berapa gitu, saya lupa lagi ya. Namanya juga manusia ya, pasti ada lupanya. Nah, Pasti. itu berapa pasti ada lah itu ya. Kalau Iya, lebih iya. dari 15 denyutan kalau nggak salah mah itu udah tidak boleh aktivitas lagi karena itu udah berlebihan. Gitu. Kalau nggak salah Paling sih itu jalan-jalan ya. aja ya, Pak? Iya, paling jalan lah. Jalan. Kalau misalnya belum terasa masih kuat gitu ya, kita masih kuat, ya coba kalian berenang. Ya itu ya, saudara kamu coba berenang dan senam. Mungkin itu aja sih untuk lansia ya. Iya. Lansia juga kalau ya kita juga anak muda kalau kebanyakan diam pasti penyakit itu datang. Ya pasti penyakit itu datang. Ya, apalagi yang lansia ya, dia udah nggak bekerja lagi. Contohnya pensiun lah, udah pensiun dari kerja, dia nggak aktivitas lagi. Ya dia pasti nggak ada kerjaan. Ya minimal Iya. kalian kalau punya orang tua atau nenek atau kakek suruh jalan pagi aja. Jalan pagi aja. Paling minimal itu jalan pagi. Jalan di pagi hari. Itu sih kalau untuk pesan saya untuk lansia ya. Lansia. Paling minimalnya itu, dan makan makanan yang boleh bergizi. Itu mah. Sehat Boleh kalian makan enak ya, kayak seafood yang itu boleh. Lansia itu boleh. Oh, boleh. Boleh. Tapi jangan setiap hari. Aduh. Tetap seminggu sekali ya, atau sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, atau sebulan sekali. Ya, atau sebulan sekali itu boleh. Ya. Ya, mereka juga pengen makan enak dong, nikmatin hidup. Udah maaf ya, udah lansia ya, udah tua, masa mereka nggak menikmati hidup, nggak makan enak. Nah, orang lain makan enak, masa kita enggak? Ini cuma ngeliatin doang. Iya, masih ngeliatin Kan doang, kasihan, kasihan juga ya. Iya. Itu sih kalau untuk lansia. Mungkin untuk pola makannya juga seperti itu. Setiap harinya gimana anjuran dokter aja ya. Kalau kata dokter nggak boleh makan ini, tapi sedikit-sedikit mah nggak apa-apa. Ya, misalnya tadi makan seafood, silahkan makan seafood tapi jangan terlalu keseringan. Gitu ya. Itu sih bisa menjadi sugesti kita untuk sehat. Betul. Ya, sugesti kita sehat. Sakit nih, makan cuma gini-gini doang, ya udah pasti sugesti kita sakit ya sakit terus. Jadi harus positif. Iya, harus gitu ya, positif sugesti. aja, Iya. positif aja gitu. Iyalah. Aduh. Haus nih. Oh, nggak pakai tangan kanan ya? Oh iya, bismillah dulu, Pak. Udah diminum baru bismillah, Pak. Iya. Haus nih. Oh iya. Pak, kan temanya podcast hari ini tuh tentang gara-gara kamu olahraga jadi penting untuk aku dan kamu. Nah, menurut Bapak nih makna Gitu ya? dari menurut Bapak menurut Bapak nih makna dari tema tersebut apa? Olahraga itu sangat penting bagi aku dan kamu. Iya. Oke, maknanya itu ya emang sih olahraga itu sangat penting sekali bagi kita semua ya. Dan kemudian tolong lakukan olahraga itu sesuai porsinya ya, sesuai porsinya. Jangan ikutin nafsu, intinya itu, karena olahraga itu tadi ya, olahraga itu bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Dan olahraga itu menurut saya olahraga itu sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat penting sekali. Jadi hidup tanpa olahraga itu hampa ya. Hidup tanpa olahraga itu hampa. Jadi olahraga itu sangat penting sekali. Jadi pokoknya
hiduplah kalian dengan olahraga. Gitu ya. Itu aja sih. Ada pertanyaan lain nggak, Kai? Nggak ada. Oh yaudah, kesimpulannya buat podcast kali ini apa? Oke, kesimpulannya adalah sehat itu bukan mahal, tapi konsisten ya. Oke, Betul. saya ada pantun nih. Apa tuh? Oke. Siang hari makan es mangga. Cakep, Rasanya manis dan segar. cakep. Rajin-rajinlah berolahraga supaya badanmu segar bugar. Terima kasih Bapak. Oke. Saya terima kasih ya Pak udah datang di podcast Ya. episode keberapa? 3 Tiga. kali ini. Jangan ngapok-ngapok Pak jadi Ya, narasumber. nanti saya undang lagi ya. Siap. Oke. Tas dulu dong. Udah ya? Oh, udah 2 kali sama. Anyway, jangan lupa like Komen. and subscribe. Annyeong.